Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas makna hermeneutik dari surat Yakobus pasal 4 ayat 17 dengan judul Kebenaran yang membisu adalah vonis dosa. Judul ini menegaskan sebuah realita keras bahwa diam terhadap kebaikan yang sudah kita ketahui bukanlah netral, tetapi dosa. Ayat ini menjadi klimaks dari seluruh bagian surat Yakobus pasal 4 ayat 13-17, sebuah peringatan serius tentang bagaimana kita seharusnya hidup di bawah kehendak Allah. Kita masuk pada latar belakang penulisan. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, pemimpin jemaat Yerusalem. Tahun penulisannya diperkirakan pada tahun 45 sampai 62 Masehi. Salah satu kitab paling awal dalam Perjanjian Baru. Penerimanya adalah Yahudi Kristen yang tersebar atau yang biasa disebut dengan diaspora. Disebut 12 suku yang terpencar. Mereka mengalami tekanan sosial ekonomi, diskriminasi, dan konflik internal. Menurut David A. De Silva, Yakobus menulis bukan seperti Paulus yang sistematis, tetapi seperti literatur hikmat, penuh nasihat moral yang menuntut tindakan. Menurut Robert H. Gundry, surat ini berfungsi sebagai manual etika Kristen. Iman harus mewujud dalam perbuatan. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13-17 secara khusus ditulis kepada jemaat yang sudah pandai membuat rencana hidup, tetapi lupa menyertakan Allah. Mereka menjadi arogan, merasa seolah masa depan ada dalam kendali mereka sendiri. Mari kita baca ayat utamanya. Surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Terjemahan bahasa Inggris, semuanya konsisten. Mulai dari NIV yang berbunyi, If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Lalu terjemahan dari NLT, Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Lalu terjemahan di ESV, So, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Lalu dari KJV, Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Lalu terjemahan dari NASB, So for one who knows the right thing to do and does not do it, for him it is sin. Pesannya kuat dan identik. Dosa bukan hanya melakukan yang jahat, tetapi juga tidak melakukan kebaikan yang sudah kita ketahui. Dalam bahasa Yunani, ayatnya berbunyi, Eidoti un kalon poiein kai me poiunti hamartia auto estin. Mari kita uraikan inti maknanya. Kata pertama yaitu eidoti, yang berarti kepada orang yang mengetahui. Eidoti adalah partisip datif dari oida, yang artinya pengetahuan yang sudah dimiliki merupakan dasar tanggung jawab moral. Lalu kata karena itu. Kata ini menghubungkan ayat ini dengan konteks kesombongan dalam membuat rencana pada ayat 13 sampai ayat 16. Dan ayat 17 merupakan kesimpulan teologis. Lalu kalon, yang berarti kebaikan moral atau kebajikan rohani. Kalon dalam bahasa Inggris diterjemahkan properly, beautiful, but chiefly good, valuable or virtuous,
morally. Jadi, kata kalon di sini bukan sekedar baik hati, tetapi sesuatu yang benar di mata Allah, dan bukan hanya hal yang benar secara norma sosial, melainkan sesuatu yang berbudi luhur, saleh, dan yang berkenan kepada Allah. Kata poiein yang berarti untuk melakukan. Lalu kata me poiunti yang berarti yang tidak melakukan secara sengaja. Me di sini berarti menyatakan penolakan yang mutlak, meniadakan secara subjektif dan menyingkirkan segala implikasi atau saran yang mungkin terkait dengan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata me poiunti ini adalah sengaja tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar tidak sengaja lupa. Hal ini bukanlah tindakan jahat secara aktif, tetapi mengabaikan sesuatu atau omission. Lalu kata hamartia auto estin. Hamartia sendiri berarti dosa, dan auto estin merupakan datif personal yang berarti dosa itu personal, sesuai pengetahuan setiap orang. Jadi, dosa itu bersifat personal, berhubungan dengan pengetahuan dan hati nurani orang tersebut. Semakin besar pengetahuan seseorang tentang kebenaran, semakin besar tanggung jawabnya untuk melakukannya. Jadi, kesimpulan analisis Yunaninya adalah semakin besar pengetahuan seseorang tentang kebenaran, semakin besar tanggung jawabnya untuk melakukannya. Yakobus pasal 4 ayat 17 memiliki teks Yunani yang sangat stabil. Tidak ada varian signifikan yang mengubah maknanya. Semua naskah Yunani kuno memuat kalon poiein, me poiunti, dan hamartia auto estin. Hal ini menunjukkan bahwa sejak gereja mula-mula, ayat ini dipahami sebagai definisi universal tentang dosa kelalaian, sehingga pesan intinya tetap sama, yaitu dosa bukan hanya karena melakukan yang jahat, tetapi juga karena mengabaikan yang benar. Secara historis, ayat ini ditulis kepada jemaat Yahudi Kristen diaspora yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Mereka juga mengalami penindasan, ambisi dagang, dan kecenderungan mengandalkan diri sendiri. Dalam konteks itu, banyak yang tergoda hidup hanya dalam pengakuan iman tanpa perbuatan nyata. Karena itu, Yakobus menegaskan bahwa mengetahui kebenaran tetapi sengaja tidak melakukannya adalah dosa. Latar belakang historis ini menyoroti tanggung jawab moral personal dalam menghadapi situasi hidup yang penuh tantangan. Ayat ini didukung oleh banyak paralel Alkitab. Lukas pasal 12 ayat 47 sampai 48 yang menyimpulkan bahwa hamba yang tahu tetapi tidak taat akan dihukum lebih berat. Roma pasal 14 ayat 23. Apa yang tidak berasal dari iman adalah dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18 memiliki kesimpulan bahwa kasih harus nyata, bukan teori. Lalu Mika 6 ayat 8. Yang dituntut Tuhan adalah berlaku adil, mengasihi, dan hidup rendah hati. Kemudian ada Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 19. Tidak menegur yang jahat, ikut bersalah. Jadi, ayat-ayat ini juga tegas memberitahu kepada kita bahwa pengetahuan adalah sebuah kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan. Matthew Henry menegaskan satu hal penting di ayat ini. Dosa itu bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang sengaja kita biarkan.
Dalam komentarnya, ia mengatakan bahwa kelalaian atau tindakan yang tidak kita lakukan, meskipun kita tahu itu benar, akan dibawa ke pengadilan Allah. Jadi, bagi Henry, diam itu bukan netral. Diam bisa menjadi dosa. Barnes juga menambahkan bahwa seseorang dianggap berdosa ketika ia tahu apa yang benar tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Bahkan, ia menyebut ini sebagai prinsip umum, yaitu kemampuan untuk berbuat baik justru menciptakan kewajiban untuk melakukannya. Jadi, ketika seseorang tahu kebenaran tetapi tidak bertindak, sesungguhnya ia jatuh dalam dosa kelalaian. Pulpit Commentary mengaitkan Yakobus pasal 4 ayat 17 dengan Roma 14 ayat 23. Paulus berkata bahwa melakukan sesuatu tanpa keyakinan adalah dosa. Dan Yakobus juga menambahkan bahwa tidak melakukan kebenaran yang sudah diketahui juga dosa. Dua arah, salah dalam bertindak dan salah dalam pasif. Di sini, Pulpit menegaskan bahwa Yakobus memperluas spektrum dosa. Yakobus tidak hanya melarang dosa aktif, tetapi juga mengungkap bahaya moral dari diam, menunda, atau mengabaikan kebaikan yang sudah kita ketahui. Inilah yang membuat ayat ini sangat tajam dan relevan. Setelah kita memahami makna teks Yunani dan pesan moral Yakobus, kita juga perlu tahu dan kita perlu melihat bagaimana ayat ini menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Karena Yakobus tidak hanya ingin kita mengerti, tetapi kita juga harus bertindak. Jadi yang bisa kita lakukan pertama-tama mulai dari diri kita sendiri, yaitu integritas hati dan perbuatan. Kita bisa cek setiap hari apakah tindakan, kata, dan pikiran kita selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Lalu kita bisa melatih diri kita untuk saat teduh dan berdoa setiap mau mengambil keputusan dan melakukan tindakan kasih sebagai persembahan hidup. Lalu mari kita evaluasi. Apakah kita melakukan yang benar karena kita ingin dilihat orang atau karena kita mau taat kepada Allah? Kemudian di komunitas, mari kita melayani dengan kesungguhan. Yang bisa kita lakukan, jangan hanya tahu, tetapi diam ketika jemaat atau teman sedang bergumul. Mari kita nyatakan dengan kasih, seperti menolong, menjenguk, mendampingi, dan memberi persembahan sebagai wujud tubuh Kristus. Lalu yang terakhir ada rencana dan keputusan hidup kita yang berkaitan dengan konsistensi moral. Mari kita uji semua rencana kita. Apakah setiap rencana yang kita lakukan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan atau hanya berasal dari ego kita semata? Lalu, kalau bisa kita lakukan, mari kita lakukan kebaikan itu saat ini juga. Dan jangan kita tunda. Mari kita merencanakan hari-hari kita dengan doa, membaca firman, dan mengutamakan ketaatan dibanding dengan ambisi duniawi. Novelty yang kemudian novelty yang bisa kita dapatkan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 17 adalah dosa tidak hanya diukur dari kesalahan yang kita lakukan, tetapi dari kebaikan apa yang sengaja kita abaikan.
Dengan kata lain, iman sejati bukan dinilai dari seberapa banyak kita menghindari kejahatan, tetapi dari seberapa berani kita menghadirkan kebaikan tetapi dari seberapa berani kita menghadirkan kebaikan ketika Tuhan sudah menunjukkannya. Inilah yang membuat kebenaran yang membisu menjadi vonis dosa. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Yakobus Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah Yakobus menegaskan bahwa dosa kelalaian sama seriusnya dengan dosa perbuatan. Kemudian, tanggung jawab moral meningkat sesuai dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Lalu, dosa menurut Yakobus adalah ketika kebaikan dibiarkan diam. Dan iman sejati harus tampak dalam tindakan nyata setiap hari. Yang terakhir, hidup Kristen bukan hanya tidak berbuat jahat, tetapi aktif dalam melakukan kebaikan. Jadi, kebenaran yang membisu adalah vonis dosa. Kiranya pada pembahasan kita kali ini dapat menolong kita untuk hidup lebih sadar, lebih taat, dan lebih aktif dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saya, Angelika Gracia Tantra, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.